Puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mengatasi ketakutan. Mari langsung saja ya kita sama-sama baca ayatnya. 2 Timotius pasal 1 kita baca pada ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, mari kita akan sama-sama baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi melalui ayat ini 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, kita akan sama-sama belajar bicara tentang bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Sebelum saya memulai pengajaran firman Allah ini, saya mau tanya dulu sama saudara. Anda pernah nggak mengalami namanya rasa takut? Ada satu ketakutan begitu yang rasanya mengancam kehidupan saudara. Ada ketakutan gitu yang rasanya membayang-bayangi kehidupan saudara. Kayaknya rasa takut ini mengintimidasi kita. Nah saya mau tanya, kalau memang ada pernah mengalami namanya rasa takut, rasanya mengejar-ngejar atau istilahnya membayang-bayangi, menghantui kita. Pertanyaan saya kepada Anda adalah apa yang Anda lakukan gitu, yang Anda kerjakan, tindakan saudara yang saudara lakukan apa ketika rasa ketakutan sepertinya mengancam kehidupan kita. Rasa takut rasanya mengejar-ngejar hidupmu. Tindakanmu apa? Apa yang Anda lakukan? Mungkin beberapa di antara saudara mulai berkata, oh saya hadapi dengan iman Pak. Ketika saya takut, ketika saya cemas, ketika ketakutan mengintimidasi, membayangi, menghantui kehidupan saya hadapi dengan iman, percaya bahwa saya yakin roh yang dalam diri saya lebih besar dari segala macam ketakutan, kuasa, kekuatan yang ada dalam dunia ini. Mungkin ada di antara saudara menghadapinya seperti itu, mengatasinya. Mungkin yang lain berkata, Pak Pendeta, kalau saya menghadapi yang namanya rasa ketakutan, mengancam, rasanya mengejar-ngejar, menghantui saya, maka saya akan berdoa, saya tengking itu ketakutan. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai ketakutan, pergi engkau keluar dari kehidupanku. Pertanyaan saya, ketika Anda ada rasa takut, rasa cemas, mengejar-ngejar, rasanya menekan, mengintimidasi saudara, ada tengking dengan doa, hai ketakutan dalam nama Yesus, pergi keluar dari hidupku. Saya tanya, apakah ketakutan langsung sirna? Apa ketakutan langsung pergi, hilang lenyap dari kehidupanmu? Atau yang kedua, engkau sudah tengking dalam nama Yesus, ketakutan pergi dari hidupku, tapi ketakutan tetap ada, cemasnya tetap ada, tetap bercokol menguasai kehidupan kita. Saya percaya di antara kita semua, Anda semua sering mendengar pengajaran firman Allah, tema-tema khotbah tentang ketakutan. Bagaimana kita menang menghadapi ketakutan. Bagaimana kita bisa menerima jalan keluar dari ketakutan atau mengatasi ketakutan di hidup kita. Saya sangat yakin kita sudah sering mendengar tema khotbah pengajaran firman tentang mengatasi, mengalahkan ketakutan. Sebutlah apa yang saya sedang sampaikan sama saudara pagi ini ya, melengkapi gitu ya. Melengkapi pengajaran firman, tema-tema khotbah tentang mengatasi ketakutan, menang atas ketakutan yang saudara sudah pernah dengar sebelumnya. Nah, khotbah pagi ini melengkapi. Saya akan bawa saudara pada sisi yang berbeda, angle yang berbeda tentunya, bagaimana kita menang atas ketakutan kita, bagaimana kita bisa mengatasi rasa cemas, ketakutan yang menghantui kita. Hal pertama yang saya mau coba sampaikan sama saudara begini, apakah Anda tahu selama ini bahwa ternyata ketakutan itu adalah andalan senjata daripada iblis? Saya ulang sekali lagi. Apakah Anda selama ini sudah pernah dengar dan Anda sudah tahu bahwa ternyata yang namanya ketakutan atau ada istilah roh ketakutan itu merupakan senjata andalan iblis untuk hancurkan iman kita.
Ketakutan itu ternyata adalah senjata andalan iblis untuk hancurkan rohani, bahkan kepercayaan kita, kedekatan kita sama Tuhan. Dari ayat yang barusan kita baca, 2 Timotius pasal 1 di ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab Allah Tuhan kita, saudara, yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, lalu roh ketakutan, spirit ketakutan, kecemasan yang menekan kita, itu berasal dari mana? Berasal dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan, berarti dari iblis. Saya ulang, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Segala macam ketakutan, takut akan apa saja. Ada orang takut mati, ada orang takut akan hancur hidupnya, akan bangkrut. Macam-macam ya ketakutan. Ada banyak jenis-jenis ketakutan. Mungkin saya nggak perlu terangkan satu-satu. Ada orang sakit, dia takut jangan-jangan aku mati. Itu ada roh ketakutan loh. Hadapi masalah yang kecil saja sebetulnya. Bagi orang lain masalah yang kita hadapi sepele. Orang lain tenang-tenang saja hadapi masalah kayak kita. Tapi kita rasanya mau mati hadapi masalah itu. Kita takut sekali hadapi masalah itu. Orang lain loh bisa senyum-senyum. Orang lain damai-damai saja, tenang-tenang saja. Hadapi masalah yang modelnya tipe kayak kita. Tapi kita rasanya ketakutan, kecemasan luar biasa. Tetap saya mau katakan, garis bawahi. Ketakutan itu senjata andalan setan untuk hancurkan iman kita, lumpuhkan iman kita. Dan ternyata 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan kepada kita, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada kita. Berarti jelas roh ketakutan atau yang namanya ketakutan itu berasal dari iblis diberikan kepada kita. Supaya apa? Hancur iman kita. Supaya apa? Lumpuh iman kita. Supaya kita gak bisa maju di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang dikasih sama Tuhan kepada kita. Roh yang membangkitkan kekuatan. Atau ejaan lain dikatakan roh keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Roh kekuatan yang dikasih sama Tuhan. Seringkali kalau saya besuk kepada jemaat yang sakit, terutama terbaring di rumah sakit, akan menghadapi operasi. Operasi apa saja? Operasi batu empedu, operasi batu ginjal, operasi tulang di kaki. Operasi apa lagi? Operasi sesar, namanya operasi, ada pisau tajam mau dibedah. Itu kan orang takut saudara ya. Orang mulai cemas, orang mulai membayangkan ngeri dan segala macam. Seringkali doa yang saya lepaskan kepada jemaat, yang saya doakan, Tuhan berikan roh kekuatan. Ayat ini dasarnya, Tuhan berikan roh keberanian kepada bapak ini, kepada ibu ini, kepada engkau ini, kepada caci ini. Berikan roh kekuatan, roh yang membangkitkan keberanian. Roh ketakutan, pergi engkau dalam nama Yesus. Nah ayat ini sumbernya. Jadi sekali lagi saudara ya, kata yang penting pada poin pertama, ingat ketakutan itu adalah senjata andalan setan untuk lumpuhkan, hancurkan iman kita. Orang kalau takut, imannya lumpuh. Orang kalau takut, dia itu kalah sebelum berperang. Dia gak akan berani bertindak. Orang kalau dikuasai ketakutan, dia gak berani melangkah. Dia gak berani menghadapi, maju hadapi tantangannya. Kenapa? Imannya sudah dibikin lumpuh sama ketakutan dalam dirinya. Ada tahu lumpuh? Lumpuh itu gak bisa bergerak apa-apa. Gak bisa maju. Dia tidak punya keberanian bertindak maju hadapi tantangannya. Gak punya roh keberanian. Kalau orang punya keberanian, oh dia maju. Kalau dia punya roh kekuatan, roh keberanian, dia akan hadapi itu kesulitan tantangannya. Tapi roh ketakutan kebalikannya membuat iman kita lumpuh. Gak berani bergerak. Ketakutan, kita sembunyi hadapi masalah kita. Saya teringat sebuah kisah yang klasik begitu kira-kira. Tentang kisah Goliat melawan Daud.
Anda tahu cerita itu masih ingat kan? Terutama kisah ketika Saul sang raja bersama dengan umat Israel ketika menghadapi raksasa namanya Goliat, tentara orang Filistin itu. Anda tahu 40 hari gak ada peperangan. Karena Goliat hari pertama keluar, Anda ingat cerita itu, dia cuma teriak-teriak. Yang saya mau coba sampaikan pesan tentang peperangan antara Goliat melawan orang Israel, Saul dan para pahlawan-pahlawannya. Yang saya mau sampaikan begini, bahwa senjata andalannya Goliat itu kayak si iblis, si setan. Goliat ternyata kita temukan di Alkitab, kalahkan Israel, kalahkan Saul gak pakai pedang, tombak dan lembing. Ternyata senjata andalannya Goliat itu bukan tombaknya yang tajam. Senjata andalan Goliat bukan pedangnya, bukan lembingnya juga, bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing. Memang itu menakutkan senjata Goliat, tapi bukan itu yang diandalkan Goliat. Anda tahu senjata andalan Goliat apa? Kepanikan, ketakutan yang dia tebarkan lewat perkataan dan postur tubuhnya. Dia teriak-teriak. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-40. Siapa yang berani menantang aku? Ayo keluar jagoanmu Israel, hadapi aku. Gak ada yang berani. Itu setiap hari. Dia tebarkan intimidasi, ketakutan. Dia terus teror orang Israel dengan kata-kata yang keras, kata-kata ancaman yang menakutkan Israel. Anda lihat, senjata andalan Goliat bukan pedangnya, bukan tombaknya, bukan lembingnya. Kita pikir wah itu menakutkan, bukan. Justru apa? Roh ketakutan yang disebarkan membuat Saul sang raja dan orang Israel lumpuh imannya. Begitu Goliat muncul, sembunyi lari ke belakang. Semuanya mundur, tidak punya keberanian hadapi Goliat. Dari cerita ini harusnya kita menangkap betapa berbahayanya yang namanya roh ketakutan. Ketika dia menguasai, memperbudak kita, akan lumpuh iman kita, akan tidak berdaya hidup kita. Ada sebuah kisah yang lain di dalam Markus pasal 4. Saya coba baca ayat ini untuk setiap kita. Mulai ayat 37 sampai ayat 40, saudara ya. Markus 4, 37 sampai 40 saya baca ya. Tolong perhatikan kalimat-kalimat ayat yang ada. Dikatakan begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, kalau kita mati." Ayat 39, padahal belum mati ya. 39, ia pun bangun, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Ayat 40, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Yesus ngomong sama murid-muridnya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, next coba kita soroti khusus ayat yang ke-40. Lihat ayat 40 ini. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan, "Mengapa kamu begitu takut?" Kita bicara tentang menang, mengatasi ketakutan. Solusinya bagaimana? Kalau ada pagi ini di antara saudara mengalami ketakutan. Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut hadapi gelombang badai yang keras?" Memang air danau itu sudah mulai masuk ke dalam perahu. Mereka ketakutan. Bahkan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Saya tidak mencoba membawa saudara tentang takut ini dikaitkan dengan percaya. Mungkin lain waktu. Memang orang kalau udah ada iman, ada percaya, ya pasti ketakutan. Itu lain waktu. Itu mungkin sisi angle yang berbeda. Tapi Anda lihat, ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Lihat gambar ini saudara ya. Yang membuat Yesus tidak takut, kebalikan dari murid-murid. Dan tetap tenang, itu adalah gini, damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Murid-murid bangunkan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, padahal belum mati."
Ditegur sama Yesus, kenapa kamu begitu takut dan kamu tidak percaya? Kebalikannya, murid-murid sangat ketakutan, tapi Yesus bisa tidur tenang di buritan di atas tilam yang sangat tipis. Yang murid-murid teriak-teriak ketakutan, tapi Yesus tetap tenang. Apa yang membuat Yesus tetap tenang, tidak dikuasai ketakutan, padahal di perahu yang sama? Berada di danau Galilea yang sama, gelombang yang sama dihadapi, angin sakal, angin ribut yang sama dihadapi, situasi kondisi yang sama, tapi murid-murid ketakutan, Yesus tenang saja. Yesus bahkan tidur gitu ya. Istilah orang bahasa di Jawa Tengah sana, semeleh ya, tenang saja. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Apa sebabnya? Saya temukan di sini dari firman Allah, Tuhan ingatkan, karena Yesus itu sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada dalam diri Yesus itu nggak bisa membuat dia takut. Memang dia adalah Allah, tapi 2000 tahun yang lalu dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia anak manusia. Ini menjadi contoh teladan pelajaran buat kita. Hadapi ketakutan, hadapi badai gelombang, hadapi ancaman maut kematian. Yesus tetap tenang. Apa sebabnya? Dia memiliki namanya damai sejahtera. Coba saudara lihat gambar ini sekali lagi. Jadi sebetulnya begini, menurut saya yang saya coba sampaikan sama saudara. Damai sejahtera itulah solusi dari ketakutan yang ada. Dari mana kita belajar? Dari Yesus lah. Murid-murid ketakutan. Guru, kita binasa. Kenapa enggak peduli kepada kami? Tapi Yesus tenang saja. Padahal hadapi gelombang ketakutan yang sama. Tapi ketakutan tidak bisa masuk dalam hatinya Yesus. Kenapa? Dia sumber damai sejahtera sebagai manusia. Ada damai sejahtera. Sebab itu saya mau katakan sama saudara. Damai sejahtera yang dimiliki Yesus ini setelah dia mati, kemudian dia bangkit hari ketiga, bahkan ketika dia naik ke sorga. Saya mau ingatkan, damai sejahtera itu nggak dibawa sama Tuhan. Damai sejahtera itu ditinggalkan buat kita manusia, karena Yesus ngerti betul kita butuh itu. Coba kita lihat ayat ini, saya bacakan buat setiap kita dalam Yohanes pasal 14. Di ayat yang ke-27, ayat ini mengatakan damai itu gak dibawa sama Tuhan ketika dia naik ke sorga. Dia tinggalkan, bahkan dia berikan damai itu kepada kita. Saya baca ya, tolong perhatikan baik-baik. Sebab ini menjadi solusi, cara kita mengatasi, menang atas ketakutan. Saya percaya firman Allah yang sedang dilepaskan pagi ini gak ada yang kebetulan. Firman Allah yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau ada di antara saudara sedang duduk mendengar firman, engkau adalah orangnya yang sedikit-sedikit takut. Hadapi masalah kecil, orang lain tenang-tenang saja, ada ketakutan. Seolah-olah sudah mau mati, seolah-olah hancur hidupmu. Selalu pikiranmu, hatimu membawa engkau kepada hal yang negatif. Kehancuran, kegagalan, kematian. Tidak mungkin aku bangkit. Seolah-olah tidak ada Tuhan gitu loh. Hari ini firman Allah ini biar bekerja menolong setiap kita. Untuk kita keluar sebagai pemenang. Mengatasi segala ketakutan kita. Perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Saya baca ya. Damai sejahtera kata Yesus, kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Menurut saya perlu saya ulang kalimat ini. Dikatakan, dan apa yang kuberikan itulah damai sejahtera yang diberikan Yesus, yang ditinggalkan Yesus kepada kita. Yesus sendiri katakan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, jangan takut, dan gentar hatimu. Saudara, berdasarkan Yohanes 14 ayat 27, ternyata bukan cuman Yesus saja memberikan damai sejahtera. Dunia ternyata bisa kasih damai. Cuman istilah saya saja, kalau apa sih bedanya
yang Yesus berikan sama yang dunia berikan. Menurut saya, untuk membedakan begini, Yesus memberikan kepada kita yang namanya damai sejahtera. Jelas kalimat ayatnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku komplit lengkap ku berikan kepadamu. Yesus, perhatikan baik-baik, yang dia berikan kepada kita adalah damai sejahtera. Dunia bisa beri, tapi dunia cuma berikan namanya damai saja, nggak ada sejahteranya. Kenapa saya harus bedakan ini? Karena damai sejahtera yang diberikan Yesus, yang kutinggalkan, kuberikan kepadamu, itu Tuhan taruhnya di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam rohnya kita. Damai sejahtera diberikan oleh Tuhan, ditanamnya di situ. Tapi kenapa kita nggak mengalami damai sejahtera? Karena seringkali kita nggak memahami, nggak mengerti ini. Dengarkan saya pada kalimat ini, bahwa damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita itu adalah dampak daripada kehadiran Tuhan yang kita rasakan di hidup kita. Jadi kalau ada ini orang beriman, percaya kepada Tuhan, ada betul-betul percaya, ada betul-betul yakin ada kehadiran Tuhan di dalam kita. Kita yakin ada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Anda ngerti ini, Anda mengimani ini, Anda punya keyakinan bahwa Yesus Kristus tinggal ada di hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Nah, dampak kehadirannya ini membuat kita menerima damai sejahtera. Damai sejahtera yang menguasai ada dalam diri kita. Hasil dampak karena kehadirannya kita mengerti. Nah sementara, jadi itu di dalam ya, tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Damai sejahtera yang dari Tuhan, mungkin di luar belum beres persoalannya. Hutangnya belum terbayar semua. Rumah masih ngontrak, kerinduan kita punya rumah sendiri kan belum beres tuh. Pekerjaan masih goncang, doa-doa kita belum dikabulkan, sakit kita belum sembuh. Itu semua bicara urusan situasi kondisi di luar kita. Belum beres, belum baik, belum tertangani semua seperti kita harapkan. Tetapi semua kondisi di luar itu tidak mempengaruhi apa yang di dalam kita. Tetap saja damai itu kita rasakan, damai sejahteranya. Kenapa? Dia ditaruh di dalam hasil daripada kita merasakan ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada Yesus, ada damai sejahtera. Tidak terpengaruh dengan semua situasi kondisi yang ada di luar kita yang belum beres. Nah, sementara yang namanya damai yang diberikan sama dunia, itu semua ditentukan dari keadaan di luar. Bukan di dalam tapi di luar. Makanya kalau uang mulai tipis keadaannya kita mulai takut. Kerjaan goncang kita berkata udah mau bangkrut ini. Karena selalu damai itu dari dunia itu sementara. Dan sangat dipengaruhi dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau masalah kita masih banyak belum beres, tetap aja ketakutan menguasai. Damainya hilang. Tapi coba ketika masalah beres, ekonomi bagus, omset pemasukan bagus, kerjaan lancar. Masalah tadi ada sekarang beres masalah kerjaan. Ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Tapi itu dari dunia. Kita mesti bisa bedakan. Damainya dunia itu dipengaruhi dengan segala macam situasional yang ada di luar. Tapi damai sejahtera Tuhan itu hasil daripada kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya mau bawa saudara pada bagian titik ini. Perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya kita mengalami damai sejahteranya Tuhan. Itu kan yang paling penting. Saya ulang. Bagaimana sekarang pagi ini kita itu bisa mengalami damai sejahteranya. Sehingga ketakutan kita bisa kalahkan. Supaya iman kita gak lumpuh harus mengalami damai sejahtera. Supaya iman kita bertumbuh harus mengalami damai sejahtera. Solusi mengalahkan ketakutan kita harus kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan Yesus itulah yang melenyapkan, mengalahkan segala macam ketakutan. Takut kematian, takut kehancuran, takut kegagalan dan seterusnya. Kuncinya ada pada damai sejahtera. Bagaimana caranya kita mengalami? Ayo sama-sama kita baca di Efesus 1 ayat 1 dan 2. Saya akan baca di ayat yang ke-1.
Nanti sama-sama kita baca di ayat yang kedua, saudara ya. Efesus 1 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, dikatakan begini, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita baca dong di ayat yang kedua, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya mau ngomong dulu gini sama saudara. Kenapa seringkali kita sering mendengar, saya sebagai gembala sering mendengar kesaksian dari orang-orang Kristen yang baru. Dia Kristen baru artinya baru percaya pada Yesus. Pak, sejak saya percaya pada Yesus, sejak saya mengambil keputusan tinggalkan iman yang lama dan iman sekarang saya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hati saya ngalami damai loh Pak. Hati saya rasanya tenang. Saya ngalami sukacita yang luar biasa yang dulu saya gak pernah rasakan. Serius loh. Bahkan ada seorang jiwa baru. Dulu jiwa baru. Sekarang sudahlah menjadi jemaat di Jombang. Tapi dulu ketika dia menjadi jiwa baru, ketika pertama kali masih baru-barunya dia jadi orang Kristen percaya pada Yesus. Dia katakan gini, dulu saya gak bisa tidur loh Pak. Tiap kali tidur pikiran saya jalan. Tiap kali mau tidur malam saya tersiksa. Saya harus pakai minum obat tidur. Saya lupa nama obat tidurnya apa gitu. Dia dulu sering ngomong sama saya obat tidurnya. Saya mesti minum obat tidur Pak. Kalau gak bisa tidur lagi saya minum lagi Pak. Sampai over gitu minumnya. Tujuannya supaya malam itu saya harus tidur gitu. Besok pagi bisa bangun dan kerja. Bayangkan, pikirannya gak bisa tenang, hati gak bisa damai. Untuk tidur saja menutup matanya harus pakai obat tidur. Tapi dia berkata, puji Tuhan Pak Yohanes, sejak saya percaya Yesus, ikut Tuhan jadi Kristen, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hati saya damai. Dan saya nggak tahu Pak, tiba-tiba malam tidur saya lupa belum minum obat tidur. Saya tidur pules Pak, besok saya tidur nggak minum obat tidur. Sampai hari ini orang ini nggak pernah minum obat tidur lagi. Kenapa? Hati dan pikirannya damai dan tenang. Yang saya mau tanya begini sama saudara. Loh ini kenapa orang-orang Kristen yang masih baru. Orang Kristen yang baru ikut Yesus. Kok dia bisa ngalami damai sejahtera? Kok dia bisa ngalami hati pikirannya tenang? Lalu kenapa? Kenapa gitu loh. Kristen yang sudah puluhan tahun. Kristen yang sudah lama ikut Tuhan. Sering kali ngomong gini. Hati saya gak tenang Pak. Hati saya gak damai. Loh ada apa? Kok kenapa justru yang Kristen puluhan tahun mengatakan hati saya gak ada damai Pak, penuh ketakutan. Loh yang baru ngalami damai kok yang lama tidak? Perhatikan ayat ini baik-baik. Saya bacakan di ayat 1 sekali lagi saya ulang ya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Perhatikan kalimat ini. Kepada orang-orang kudus di Efesus, garis bawahi kalimat ini. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi kepada orang-orang atau anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Ayat 2 dikatakan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih karunia 1 dan damai sejahtera 2 dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kalimat ini, menyertai kamu. Apa yang menyertai kita? 1, kasih karunia. 2, damai sejahtera. Dan 2 ini menyertai kita itu hasil karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita orang lama tidak alami damai sejahtera? Jangan-jangan Anda gak ngerti kebenaran ini. Kalau Anda yakin sungguh-sungguh pagi ini, Anda adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Saudara mesti dibuka mata imannya. Anda harus ngerti pagi ini, setiap orang yang sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada 2 yang menyertai kita. Anda harus yakin ini sebagai satu kebenaran yang kita pegang. Sebagai iman percaya kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, ada 2 yang diberikan Tuhan selalu menyertai kita. Yang pertama, kasih karunia menyertai kita. Kedua,
damai sejahteranya menyertai kita. Wah, ini keren loh. Dua ini menyertai kita. Makanya gak heran orang Kristen yang mengerti kebenaran ini hidupnya hebat, hidupnya luar biasa. Dia gak pernah dihancurkan oleh ketakutannya. Masalah besar dia percaya ada kasih karunia Tuhan kok, ada damai sejahtera Tuhan kok. Itu melenyapkan ketakutan. Ingat, kita belajar solusi mengalahkan ketakutan, mengatasi ketakutan, damai sejahtera. Ini diberikan Tuhan, selalu ada menyertai kita, hasil dampak karena percaya pada Tuhan. Kasih karunia. Jadi kalau damai sejahtera itu bukan hanya mengalahkan ketakutan loh. Damai sejahtera itu gandengannya dengan kasih karunia. Kalau istilah bahasa saya pernah terangkan sama saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera itu menggumpal menyatu jadi satu. Selalu bercumbu-cumbuan, bercium-ciuman jadi satu. Gak pernah lepas dua ini. Selalu bercumbuan dua ini gak pernah copot lepas. Yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia itu ada karena ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera pasti ada kasih karunia. Anda tahu kasih karunia itu apa? Kemampuan ilahi dari Tuhan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang sebetulnya kita gak mampu lakukan. Tapi kita dimampukan oleh kasih karunia. Inilah istilah yang sering kita dengar yang sebetulnya gak mungkin kita bisa alami. Kita alami. Yang mustahil untuk kita bisa dapatkan meraihnya. Kita bisa dapat loh. Dari tingkat pendidikan kita. Dari macam-macamnya kita kayaknya kita gak bisa dapatkan itu. Kita dapat. Kita mengalami. Kita dibawa naik tinggi sama Tuhan. Orang heran-heran. Orang dunia di luar sana heran. Kok bisa ya orang itu ngalami kayak gitu. Kerjaannya kok bisa berhasil. Kok dia sakit bisa sembuh. Macam-macam banyak hal orang jadi gak percaya. Kok bisa ya, kok bisa. Itu pekerjaan kasih karunia. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil jadi gak mustahil. Yang tertutup kita gak bisa buka. Tuhan buka buat kita. Itu namanya pekerjaan kasih karunia. Itu menyertai kita nomor satu. Kalau ada damai sejahtera. Saya pernah ajarkan damai sejahtera. Jadi kasih karunia itu punya apa ya, kayak semacam pas buat mengaktifasikannya kasih karunia. Itu butuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu kan sukacita, ketenangan dari Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita damai, rumah tangga kita damai, gak bertengkar terus, gak cekcok terus, perang terus aja suami istri. Itu namanya gak ada damai. Kalau damai gak ada, sejahtera gak ada, jangan mimpi ada kasih karunia. Saudara mesti kejar damai sejahtera sebagai hasil kehadiran Tuhan. Coba saudara lihat ayat ini. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca ayat yang sangat terkenal dari pemazmur Daud tentang damai atau ketenangan. 1, 2, dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ternyata ketenangan atau istilah lain damai sejahtera itu kita dapatkan hasil dari hanya dekat Allah saja. Dekat Allah. Ada mau dekat gak sama Tuhan? Jadi kalau kita ngalami yang namanya gak ada damai. Bagaimana caranya kita damai? Dekat sama Tuhan. Hasil kedekatan kita sama Tuhan. Kehadiran Tuhan bersama kita. Kan saya udah bilang hasilnya adalah dampaknya damai sejahtera kita rasakan. Kalau damai sejahtera ada, kasih karunia teraktivasi mengalir. Sebetulnya tidak tepat kalau Anda berkata gini, Tuhan berikan damai-Mu. Tuhan berkata, sudah Kau berikan sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau gitu Tuhan berikan kasih karunia-Mu. Sama jawaban Tuhan. Anakku, Yohanes, kasih karuniaku udah Aku lepaskan kepadamu lewat Yesus Kristus. Sejak 2000 tahun yang lalu, Bapa sudah melepaskan anugerahnya. Bapa sudah melepaskan kasih karunia-Nya lewat satu pribadi, Yesus. Udah diberi sama kita. Tapi kenapa seringkali saya melihat, Anda melihat, kok rasanya kehidupan kita ini sulit sekali melihat kasih karunia bekerja nyata dalam hidup kita. Dalam keseharian kita loh, rasanya kok hidup gak ada anugerah ya Pak. Kita kesulitan melihat kasih karunia Allah. Anda kesulitan mengalami kasih karunia anugerah Allah. Bekerja jadi nyata, jadi realita dalam hidupmu. Orang lain loh ngalami itu. Anda enggak.
Kenapa? Jangan-jangan ini masalahnya. Anda gak mau dekat sama Tuhan. Hasil dekat sama Tuhan damai, sejahtera, ketenangan. Ada damai, pasti ada kasih karunia. Kasih karunia itu akan aktif bekerja, teraktivasi. Bukanya lewat damai sejahtera. Jadi kalau Anda gak ingin hidup dalam kasih karunia, gampang. Anda terus bertengkar sama keluargamu. Cari permusuhan sama orang. Gak mau kejar damai sejahtera. Anda, maaf kata-kata saya, jadi orang yang arogan. Nggak ngomong sesukanya, suka memusuhi orang. Nggak ada kasih karunia pasti. Padahal kasih karunia itu membuat yang tertutup jadi terbuka. Mustahil bagi orang lain, nggak mustahil bagi kita. Itu pekerjaan, ingat, karena damai sejahtera. Ingat ya, itu menyatu. Selalu bercumbu-cumbuan, bercium-ciuman jadi satu. Ada damai sejahtera, kasih karunia pasti limpah bekerja. Jadi ketakutan kalah hilang, bahkan kasih karunia bekerja sama kita. Kuncinya apa? Damai sejahtera harus ada dalam hidup kita. Dan kita ketemu di ayat ini, untuk mengalami damai sejahtera, kita mesti bawa hidup kita di akhir zaman ini makin dekat sama Tuhan. Saya kunci dengan ayat terakhir, ayat paling terakhir adalah satu, masih ada beberapa ayat tapi saya loncatin. Karena waktu, saya mau membagikan ayat ini saja sama saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. Ayo sama-sama kita baca, kita kunci pengajaran firman dengan ayat terakhir ini. 1 Petrus 4 ayat 7 sama-sama kita baca. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ini pesan firman Allah. Ketenangan, damai sejahtera itu harus menguasai diri kita. Kenapa? Kesudahan akhir zaman, akhir dari segala akhir zaman sudah dekat. Di mana-mana banyak orang nggak ada damai. Kayak kacang goreng, di mana-mana itu ketakutan. Takut, saya takut Pak, saya takut. Itu kayak kacang goreng. Damai sejahtera itu langka. Makanya kita mesti menguasai diri kita. Tetap tenang dengan damai sejahtera. Salah satu kuncinya membuat kita bisa tenang berdoa kepada Tuhan. Memang berdoa dekat kepada Tuhan itu kunci segalanya. Hasil kedekatan kita sama Tuhan, hasil kehadiran Tuhan beserta dengan kita, hasilnya adalah ada damai. Di mana ada Yesus, ada damai, ada damai. Ketakutan kalah, dia hilang lenyap. Bahkan kedua, kasih karunia-Nya itu teraktivasi. Kita lihat nyata, bekerja, kita alami dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara, kita naikkan pujian.